Bapak, Ibu, Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana eh, kita akan membuat proyek profil pelajar Pancasila PPRA dan BPRA. Barangkali konsep yang saya tawarkan adalah konsep yang paling idealis daripada praktek-praktek yang ada pada saat ini. Kita tahu bahwasanya eh, pergeseran paradigma kurikulum dari Kurtilas ke kurikulum Merdeka, ada beberapa hal yang sangat prinsipil yang harus Bapak Ibu sekalian pahami, sehingga kemudian dalam menerapkan kurikulum Merdeka itu Anda akan mendapatkan jantungnya, intinya dari eh, implementasi kurikulum Merdeka. Saya merasa berkepentingan untuk menyampaikan hal-hal yang substansial terkait dengan kurikulum Merdeka. Jadi selalu saya ulang-ulang dalam rangka eh, memahamkan kita semua terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Jadi saya ingat di dalam beberapa event di tahun 2000, tahun 97, 98, ketika pemerintah memulai dengan kurikulum baru, kurikulum tahun 94, itu sudah mulai menguat kecenderungan bagaimana dalam beberapa pelatihan para pendidik didorong untuk mulai lebih eh, berkonsentrasi kepada proses pembelajaran yang mulai berpusat pada peserta didik. Jadi tidak dominan pada pendidik, tapi berpusat pada peserta didik. Lalu kemudian pada tahun 2004, sebentar, di tahun 94 sampai tahun 2003, maka kemudian pemerintah melakukan mainstreamisasi, pengarus utamaan beberapa pelatihan-pelatihan yang menekankan pembelajaran aktif, di mana dalam pelaksanaan pembelajaran aktif itu kita didorong atau peserta para pendidik didorong untuk mengaktifkan peserta didik. Lalu kemudian pada tahun 2004 itu dipertegas kembali dengan perubahan hasil evaluasi dari kurikulum 94 menjadi kurikulum berbasis kompetensi. Saya teringat bahwa pada tahun itu disebutkan bahwa pembelajaran harus mengakomodasi keanekaragaman kecerdasan. Ini yang kemudian disebut dalam bahasa sekarang kurikulum atau pembelajaran berdiferensiasi. Dan kemudian diperluas lagi ketika masuk di kurikulum 2006 yang disebut dengan kurikulum tentang satuan pendidikan. Dari awalnya ke orang peserta didik lalu meluas ke lingkungan satuan pendidikan. Maka yang populer saat itu yang menyertai di kurikulum 2006 adalah pembelajaran kontekstual. Bagaimana dengan otonomi lembaga pendidikan, madrasah maupun sekolah, dia harus menyusun kurikulum yang tidak bisa dipisahkan dari potensi-potensi yang ada di sekitar madrasah atau sekolah. Itu yang disebut dengan kemudian eh, pembelajaran kontekstual. Lalu di tahun 2013 ini ditambah lagi, disempurnakan lagi perangkat-perangkatnya. Yang mana yang menyertai di tahun 2012 yang saya ingat adalah pentingnya penguatan kompetensi eh, abad 21, kompetensi pembelajar abad 21. Yang secara teknisnya kita lebih kenal dengan istilah eh, apa namanya singkatannya biasanya dengan 4C. Nah, 4C itu adalah apa namanya bagaimana proses pembelajaran harus mampu menguatkan nalar kritis, critical thinking, lalu creative thinking, kolaboratif, kerjasama, dan komunikatif atau komunikasi. Di samping pada saat itu kurikulum 2013 ada diperkuat lagi dengan istilah-istilah yang bersentuhan dengan teknologi. Ada TPACK, Technological
pedagogical and content knowledge, bagaimana guru bisa mengoptimalkan proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi. Dan juga pada saat itu sangat kuat sekali kepentingan pemerintah, pentingnya proses pembelajaran yang meningkatkan tradisi berpikir tingkat tinggi. Bahasa kerennya adalah higher order thinking skill. Nah, ini hal yang terjadi di kurikulum sebelumnya. Lalu di kurikulum Merdeka atau kurikulum tahun 2023, hasil evaluasi ini dicermati bahwasanya semua yang pernah dikembangkan semenjak 94, bahkan sebelumnya dengan CBSA, lalu student centered, lalu differential learning, contextual learning, pembelajaran baru satu, ini tidak optimal. Hasil evaluasi ini yang kemudian dipentingkan di tahun 2003, ada semacam optimalisasi hal-hal yang tadi dianggap menyertai di setiap beban kurikulum. Apakah student centered, differential learning, contextual learning, pembelajaran 421 pada implementasi tahun 2023 yang menyertai kurikulum Merdeka yang disebut pembelajaran yang bernuansa berparadigma Merdeka Belajar. Dengan kurikulum Merdeka, dia harus berpusat berorientasi pada peserta didik. Yang disebut implementasi kurikulum Merdeka, proses pembelajaran harus mampu mengakomodasi keanekaragaman kecerdasan. Yang disebut dengan pembelajaran yang merdeka, itu jika proses pembelajarannya itu adalah pembelajaran yang kontekstual, tidak memisahkan kehidupan di sekitarnya selama proses pembelajaran. Yang disebut dengan implementasi kurikulum Merdeka adalah proses pembelajaran yang mencerminkan keterampilan, penguatan keterampilan abad 21. 4C, critical thinking, nalar kritis, nalar kreatif, kerjasama, dan komunikatif. Nah, ini yang ditekankan di tahun 2023. Dan sekali lagi, pesannya, nanti kemudian jika Anda di dalam proses pembelajaran di madrasah Anda, di sekolah Anda, kalau tidak mencerminkan itu, maka pada hakikatnya itu dianggap proses pembelajaran yang jauh dari paradigma Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar, atau kurikulum Merdeka. Nah, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang bagaimana mengimplementasikan atau membuat proyek P5 PPRA. Ini penting bagi Bapak Ibu sekalian untuk memahami seperti apa sih seharusnya proyek itu. Sebenarnya tema membuat proyek P5 PPRA itu tujuannya adalah untuk menguatkan karakter peserta didik. Kita tahu di P5 profil pelajar Pancasila ada 6 karakter yang ditekankan, mulai dari ketakwaan, berkebinekaan global, gotong royong, disiplin, tanggung jawab, kemudian apalagi kreatif, kan gitu. Itu karakter-karakter yang harus ditumbuhkan. Dan memang hakikat pendidikan harus begitu. Nah, ada di dalam Kementerian Agama kemudian perkuat tambahan elemennya, yaitu PPRA, yang sebenarnya dengan P5 saja sebenarnya sudah dicukupi, sudah bisa dieksekusi. Karena dalam P5 ada cerminan penguatan moderasi beragama yang itu terelaborasi dalam profil pelajar rahmatan lil alamin. Nah, yang kedua dalam P5 itu yang perlu ditegaskan adalah P5 harus mampu memberikan bekal kepada peserta didik bagaimana atau memberikan pengalaman kepada peserta didik di mana peserta didik mampu melakukan investigasi. Dia harus punya pengalaman bagaimana cara menginvestigasi, mencari data secara mendalam di lapangan. Jadi itu penting. Harus Anda tekankan sekali bahwasanya dalam P5 peserta didik harus memiliki pengalaman investigasi. Jadi selain nilai-nilai tadi, nilai-nilai karakter pelajar Pancasila ya, beriman, berkenan global, bergotong royong, mandiri, benar kritis, kreatif, atau ini bagian dari kompetensi pelajar belajar abad 21 dengan 4C-nya.
nalar kritis, nalar kreatif, kerjasama, lalu kemudian komunikasi. Ini harus ditekankan betul. Jadi kalau P5 sekali lagi, proyek P5 PPRA, kok nilai-nilai itu tidak ada, maka itu tidak disebut dengan proyek. Maka penting Anda ketika mau membuat semacam proyek P5, hal yang perlu dilakukan untuk menumbuhkan tradisi kritis adalah agar guru juga berkolaborasi. Guru harus berkolaborasi dengan mapel yang lain. Misalkan Anda sebagai guru agama harus sering mengajak berdiskusi dengan mapel yang lainnya yang terkait. Misalkan mapel agama, mapel kimia, guru pengampu mapel biologi, mapel fisika, elektro, sosiologi, tergantung dengan tema yang akan Anda rumuskan. Kenapa? Karena ketika kita menerapkan P5, tunjukkan dulu bahwasanya karakter 4C itu ada di guru. Bekerja sama, nalar kritis, nalar kreatif, dan komunikatif. Harus itu ditunjukkan di level guru. Ini tentunya sesuatu yang ideal dan berat. Dan menurut saya menantang bagi para guru karena dia harus ngobrol. Bayangkan, apakah saat ini seorang guru agama sering ngobrol dengan guru kimia, sering ngobrol dengan guru fisika? Padahal sangat penting. Gambaran apa? Untuk mendalami eh, mata pelajaran yang diajarkan. Saya contohkan, misalnya mungkin, meskipun dalam proyek P5 PPRA tidak ada kewajiban proyek itu berkaitan dengan pelajaran yang dikaji oleh peserta didik, tapi akan lebih bermanfaat jika apa yang dipelajari oleh peserta didik itu diproyekkan. Kenapa? Disitulah kemudian peserta didik akan merasakan mendapatkan manfaat ketika dia belajar atau mempelajari sebuah ilmu pengetahuan. Karena banyak saat ini anak-anak kita merasakan ketika belajar ilmu tertentu tidak merasakan manfaatnya. Belajar matematika, habis keluar kelas lupa, melupakan, bukan lupa, melupakan. Memikirkan matematika hanya ketika dia berada di kelas. Belajar fisika, belajar biologi, belajar kimia, bahasa Indonesia, dan seterusnya. Ini yang kemudian harus diatasi dalam proyek P5. Maka menjadi penting guru kimia, guru biologi, atau guru agama sering ngobrol. Saya contohkan begini. Ini sebelum buat proyek. Kenapa guru penting bekerja sama? Misalkan seorang guru fikih, madrasah aliyah, dia membahas tentang konsep eh, najis misalkan. Sering untuk memberikan bekal peserta didik untuk membekali tentang pengetahuan najis. Guru kadang hanya memberikan informasi apa itu najis, macam-macam najis, lalu kemudian najis ketika bercampur dengan benda suci dan seterusnya. Nah, menjadi penting ketika terjadi percampuran dengan benda suci, itu guru punya gambaran ke depan. Mau diapakan ini ketika bercampur dengan benda suci. Nah, fikih hanya menyebutkan, memberikan jawaban secara singkat, yang saya contohkan misalkan, ada konsep namanya air kurang dari 2 kulah dan air lebih dari 2 kulah. Ketentuannya jika kemudian air itu kurang dari 2 kulah, ketika kena cipratan najis, meskipun itu tidak berubah warna dan bau atau sifat air tersebut, air itu menjadi najis. Tapi kalau air lebih dari 2 kulah, itu kena najis selama dia tidak berubah, maka kemudian tidak ada sifatnya, tidak ada sifatnya nggak berubah, maka air itu tetap suci. Ini tentunya guru fikih harus punya gambaran ke depan. Bagaimana untuk mempermudah agar orang tidak terjebak dari 2 kulah dan baik di bawah ataupun lebih banyak. Tentunya dia akan ngajak ngobrol dengan guru kimia, ngobrol dengan guru biologi, ngobrol dengan guru fisik atau guru itu. Gimana nih? Saya kok punya bayangan misalkan beragam. Punya bayangan agar memudahkan masyarakat perlu
inisiasi menemukan sebuah alat sederhana untuk mendeteksi najis, misalkan begitu. Nanti diajak ngobrol dulu. Anda harus memberikan wawasan kepada guru kimia tentang najis ini. Obrolkan, diskusikan. Nanti setelah paham, dia akan punya gagasan guru. Oh, kalau gini perlu dideteksi nih. Apa ciri-ciri barang najis dan barang tidak najis? Kita cek. Nanti kemudian ujung-ujungnya kalau sudah nanti ketemu rumusnya, maka kemudian perkuat dengan deteksi. Nah, ini akan melibatkan guru elektro dan tentunya fisika dan seterusnya. Nah, ini adalah tawaran-tawaran akan muncul diskusi. Tapi karena ini madrasah, ini sekolah, maka yang disuruh mengerjakan adalah bukan gurunya, tapi peserta didik. Ingat, dalam paradigma pendidikan ala KHD yang mendasari kurikulum Merdeka itu, dasar pendidikan menuntun. Maka guru meskipun sudah tahu teorinya, dilarang memberitahukan yang sebenarnya. Dia harus menuntun sampai kemudian peserta didik mendapatkan informasi yang sejatinya. Maka akan keren sekali. Saya membayangkan guru-guru madrasah akan punya sumbangsih yang banyak terhadap peradaban, termasuk peradaban teknologi. Nanti kemudian kitab-kitab fikih itu akan bisa ditransformasikan, lalu kemudian muncul teknologi-teknologi yang bisa mewakili pemikiran-pemikiran yang terdapat dalam kitab fikih. Nah, nanti akan saya sampaikan beberapa contoh. Saya tentunya merasa prihatin ketika Anda sebagai guru ketika memberikan contoh P5 dan PPRA yang muncul adalah contoh mengolah sampah. Dan ini hampir, kalau kita cek di pengantar-pengantar atau praktek-praktek di web, di YouTube, itu banyak sekali. Kenapa proyek P5 PPRA itu berpusat kepada apa namanya mengolah sampah. Sekali lagi, Bapak sekalian, jadi membuat proyek ini dari prinsip yang tadi harus mewarnai proses itu. Meskipun nggak ada ketentuan, sekali lagi, harus ada keterkaitan dengan mata pelajaran, tapi akan lebih baik proyek itu terkait dengan mata pelajaran, sehingga kemudian kita punya tradisi mengkaji secara mendalam. Karena di dalam kurikulum Merdeka itu juga yang menjadi tuntutan adalah guru harus bisa mendorong ketika mengkaji sesuatu itu harus secara mendalam, bukan meluas. Nah, ternyata ketika mengkaji secara mendalam itu banyak manfaatnya. Orang akan tumbuh nalar kritis. Maka kalau dalam praktek pembelajaran yang berparadigma mereka belajar, mereka mengajar, itu guru harus mampu memberikan argumentasi sampai 3 level. Misalkan ada kasus A, kenapa terjadi demikian? Maka ada jawaban karena bla bla bla. Lalu ditanya lagi, kenapa bla bla? Karena bli bli bli. Kenapa bli bli bli? Karena blu blu dan seterusnya. Sampai 3 level. Itu sudah menunjukkan tradisi berpikir kritis. Nah, kalau sudah peserta didik itu terbiasa dengan nalar kritis, maka dia akan terbangun tradisi, dia tidak akan mudah terprovokasi ketika mendapatkan informasi, maka akan moderat, akan selalu berpikir mendalam, meskipun misalkan dia menerima broadcast informasi yang seolah-olah berpihak pada dia, ya, dia akan berpikir kritis. Inilah ciri-ciri karakter yang dikejar, diperkuat dari profil pelajar Pancasila. Nah, cara mengerjakannya yang terpenting. Nah, karena di Kementerian Agama itu ada tambahan PPRA, yang itu sebenarnya adalah membreakdown dari P5 nomor 1 dan P5 nomor 2, yang kemudian menjadi 10. Ada ta'adub, itu namanya berpendidikan. Ada kutwah, itu memberikan contoh. Ada muatonah, itu cinta NKRI, kan sama juga benar. Cinta negara. Ada tawasud, itu moderat, cara berpikir yang berimbang. Adil, tawazun, seimbang. I'tidal, itu juga seimbang. Musawah, itu persamaan. Mirip ya, antara tawasud, tawazun, adil, dan musawah. Lalu suro, tradisi berdiskusi. Karena tradisi berdiskusi itu akan memperkuat kalau dalam profil pelajar Pancasila itu memperkuat selain nalar kritis itu kemampuan berkomunikasi secara baik.
memilih kata, dan seterusnya, sehingga dia akan menjadi beradab. Lalu kemudian dia akan selalu berkembang, dia akan toleran, sportif, dan seterusnya. Nah, kira-kira itu yang nanti harus dicerminkan kalau kemudian kita lihat di dalam implementasinya. Kurikulum Merdeka Project itu bisa ditempuh melalui 3 model, ya: intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Jadi bagaimana proses pembelajaran itu dilakukan oleh intrakurikuler, berarti itu terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang ada. Ketika project guru sudah berkoordinasi, guru PAI misalkan, guru fikih, guru fisika, guru kimia, maka guru PAI sudah juga membuat project, ya, tapi proyeknya sama. Apa yang diperintahkan di guru kimia dengan guru PAI dengan guru yang lainnya itu sama perintahnya, tapi melekat. Ini model intrakurikuler, melekat. Jadi yang jelas ini harus berkoordinasi. Nah, kalau nggak berkoordinasi, bahayanya adalah akan menambah beban peserta didik. Guru agama bikin proyek, guru kimia bikin proyek, guru biologi bikin proyek. Jadi akan membebani peserta didik. Ini bahaya. Maka pentingnya guru itu berkolaborasi, berkoordinasi, kerjasama. Yang kedua, pola kurikuler. Pola kurikuler itu bisa dengan cara, misalnya gini, guru PAI punya alokasi 2 jam, guru kimia 3 jam, guru biologi 3 jam. Misalkan, ketika yang berkolaborasi 3 mapel ini, maka guru PAI menyediakan 1 jam untuk proyek, guru kimia 1 jam untuk proyek, guru fisika 1 jam untuk proyek. Maka nanti ini mengerjakan proyek itu di jam-jam itu, mengerjakan proyek di bawah pantauan 3 guru itu. Saya kira akan lebih keren ketika kurikuler. Jadi kenapa demikian? Jadi kita maksudkan agar jumlah jam peserta didik itu tidak kelewatan. Misalkan biasanya pulang jam 3:30, tidak kemudian pulangnya karena ada proyek, pulangnya jam 5 misalkan. Meskipun itu juga dimungkinkan untuk yang ekstra kurikuler. Jadi ini tentunya dengan menambah jam di luar jam intrakurikuler. Jika pulang jam 4:30 misalkan, menambah 1 jam berarti sampai 4:30. Nah, tentunya ini semua punya konsekuensi. Nah, di sinilah guru penting untuk juga mengimplementasikan penguatan keterampilan pembelajaran 14.1, yaitu komunikasi. Dia harus bisa melobi kepala madrasah, melobi guru lain, melobi orang tua agar orang tua tidak marah, dan seterusnya. Inilah proyek, hakikat besar, hakikat utama dari proyek itu seperti apa, ya. Jadi usahakan ini menjadi perhatian penting untuk para guru, memperhatikan modelnya, memperhatikan ciri khasnya. Jangan sampai, yang paling penting saya ingin tekankan, jangan sampai proyek itu terpisah dari ilmu yang dipelajari, meskipun nggak ada kewajiban. Ini penting sekali. Sehingga akan tumbuh sekali tradisi berpikir tuntas, tradisi berpikir mendalam. Saya ingat betul, orang-orang yang selalu berpikir tuntas itu akan tumbuh tradisi pembelajarnya, semangat kritis. Misalkan gini, saya lihat anak-anak pesantren itu menjadi tumbuh mentalnya secara baik karena dia terbiasa belajar tuntas. Orang belajar kitab Fathul Qorib, mulai dari babul ma atau bab toharoh sampai kitab bubu harus tuntas. Baru kemudian ustadz atau kiai mengijazahkan. Orang belajar jurumiyah itu dari bab kalam sampai bab al-asma misalnya. Itulah baru kemudian selesai, itu baru diijazahkan. Alfiyah yang 1010 dari awal sampai akhir harus dihafal, dipelajari, baru diijazahkan. Belajar tuntas. Maka nanti dia akan ketika orang terbiasa belajar tuntas akan merasa tidak puas kalau belajar tidak tuntas. Maka ketika dia baca buku tidak berhenti dalam selembar 2 lembar, tapi habiskan. Ketika baca dapat berguru, dia akan rajin mengikutinya selama merasa belum tuntas atau belum dianggap tuntas oleh gurunya, dan seterusnya. Ini penting. Jadi sekali lagi ini menjadi penting, menjadi perhatian Bapak Ibu guru sekalian. Ya. Nah, yang lainnya yang perlu saya tekankan adalah,
desain project. Nah, metrik yang saya tampilkan di layar inilah metrik desain kasar membuat project. Desain kasar membuat project. Jadi eh, sebenarnya bukan ini yang penting, bukan ini yang penting, tapi desain kita dulu. Ini hanya kemudian ketika mau menerjemahkan P5 itu untuk mendeteksi apakah ada dimensi P5-nya, apakah ada dimensi PPRA-nya, apakah temanya itu dari tema besar yang dipaketkan oleh pemerintah masuk apa tidak, lalu kemudian bikin subtema atau topik. Subtema atau topik itu misalnya begini, kalau tadi saya memberikan contoh terkait dengan deteksi kehidupan berkelanjutan, mungkin itu masuk dalam tema bisa masuk tema kehidupan berkelanjutan atau kewirausahaan jika nanti ujungnya dijual atau ya dari tujuh tema itu eh, terserah. Ini hanya untuk melakukan mitigasi ini masuk di mana. Tapi yang detailnya sebenarnya adalah di sini detailnya. Oh ya, saya sebelum itu saya ingin eh, 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 tegaskan, sampaikan, terutama untuk guru-guru agama, proyek P5 PPRA itu pun di dalam ketentuan itu minimal adalah 20% dari total keseluruhan dan sampai 30%. Jadi kalau kita lihat jumlah jam keseluruhan pada jenjang pendidikan dasar MI itu adalah 1.152, yang 20, anggap tengahnya ambil 25%-nya aja, itu adalah 288. Kalau di jenjang MTS itu jumlah totalnya ada 1.500-an, lalu kemudian 1.440 yang kemudian jumlah jamnya itu kira-kira sekitar 360. Lalu kemudian dari jumlah jam itu alokasinya adalah eh, untuk jenjang aliyah, jenjang MI, jenjang sanawiyah itu jumlah proyeknya adalah berjumlah antara 3 sampai 4 ya. Jadi kita bisa ngambil 3 sampai, anggap misalkan kita ambil 4. Maka Anda sebagai guru agama harus minta satu, jatah satu. Sebagai proyek yang menjadi leadernya adalah Anda sebagai guru agama. Harus pastikan Anda menjadi leader dari proyek itu. Jadi kalau misalkan jamnya 360, maka kalau 4 berarti adalah 90 menit satu proyek itu. 90 jam proyeknya itu. Satu. Anda sebagai guru fikih, buatlah misalkan desainnya yang ujung-ujungnya adalah deteksi alat deteksi apa namanya najis dengan teknologi sederhana, deteksi apa namanya haid, darah kewanitaan dengan teknologi sederhana, deteksi makan halal haram, makan sehat dan seterusnya. Ambil inisiatif itu, ya. Jadi wajib Anda sebagai guru agama menjadi leading sektor. Jangan hanya sebagai pelengkap dari proyek yang barangkali dipimpin, karena kesannya proyek itu adalah milik guru mapel saintek. Jangan begitu. Anda juga bisa. Maka wajib Anda memiliki kreativitas, punya imajinasi. Bagaimana membuat proyek itu. Nah, kira-kira begitu pengembangan konsep dasarnya. Nah, saya ingin menegaskan, biar Anda tidak terjebak dalam contoh-contoh model project eh, yang apa namanya, model project-project yang misalkan yang saya perhatikan Anda sering terjebak pada praktek misalkan mengelola sampah, karena memang itu yang ada di YouTube. Ini perlu Anda pahami. Banyak tema-tema kreatif yang bisa Anda buat, misalkan. Ini misalkan, saya contohkan. Tadi yang saya sampaikan tentang deteksi najis. Anda bisa buat deteksi makanan thayyib. Itu kolaborasi, perlu pelibatan fikih, hadis, kimia, biologi, fisika, elektro. Deteksi darah kewanitaan, haid, dan darah istihadhah. Itu perlu fikih, guru fikih, bahkan guru Quran hadis, kimia, biologi, fisika, elektro. Makan haram, itu fikih, kimia, sabar dan kesehatan, akidah akhlak, biologi, fisika, dan elektro.
karena nanti ujungnya deteksi, menyembelih binatang halal, proyek menyembelih binatang, itu fikih dan biologi, PHBI bisa akhlak, studi makam, batu nisan bisa sejarah, studi arsitektur tempat ibadah itu sejarah, itu bisa mapel akhlak, SKI, antropologi, kimia, seni dan seterusnya. Karena belum ngetes zat dan seterusnya. Wisata ziarah, sedekah bumi, listrik, pupuk organik, mengatasi hawa panas, mengatasi air kotor, menciptakan air bersih, banyak sekali. Maka saya menjadi gelisah ketika Anda memiliki gagasan proyek kok isinya adalah hanya mengolah sampah. Itu yang terlihat dalam beberapa praktek di madrasah-madrasah yang kita perlu lagi-lagi, Anda sebagai guru harus cara berpikirnya kritis, cara berpikirnya kreatif, cara berpikir harus mampu keluar dari kotak. Kalau bisa tanpa kotak, menerobos sana sini dan akan menghasilkan produk-produk keren. Karena sekali lagi dalam kurikulum merdeka ya perlu pelibatan Anda itu sebagai ini gambaran. Saya buat gambaran di narasi apa yang harus dilakukan oleh guru dan apa yang dilakukan oleh guru. Itu implementasi dalam kurikulum merdeka. Pertama misalkan di dalam tema itu tentu harus diskusi. Anda guru agama mau melibatkan siapa? Tentunya selain buat matrik yang tadi, lalu kemudian apa di gambaran guru di kewenangan masing-masing guru yang Anda libatkan. Harus lihatkan sampai kemudian Anda mampu memprediksi langkah-langkah proyek. Harus ada prediksi langkah-langkah proyek sehingga setiap guru terlihat perannya. Lalu kemudian menyepakati bahwa semua guru punya pemahaman yang sama terkait dengan paradigma pendidikan ala KHD, yaitu menuntun, bukan menunjukkan atau mengajari. Nah, sementara di level murid, pertama adalah memahami konsep keilmuan yang akan diproyekkan. Apakah fikih ketika kimia pada posisi apa, ketika biologi pada posisi apa. Lalu dia akan melakukan investigasi, dia akan mengumpulkan data, dia akan menguji coba data, dan dia akan mencatat seluruh proses tersebut. Dan ingat, keterampilan mencatat akan menumbuhkan tradisi menulis. Nah, nanti akan tumbuh tradisi peserta didik itu akan mudah dengan ikhlas mewariskan ilmunya. Karena dia mencatat terus, berkarya terus, nanti akan tumbuh seperti Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali baru yang ketika membuat karya nggak pernah minta paten, nggak pernah minta royalti dan seterusnya. Karena yang penting berkarya, karena siapapun bisa membaca. Bayangkan kalau kemudian banyak orang mengunjungi karya-karya siswa didamping oleh Anda, maka jariah Anda sebagai guru akan mengalir terus sampai kita meninggal dan seterusnya. Nah, yang juga menjadi catatan dalam proyek ini adalah bahwasanya keberhasilan proyek bukan hasil dari proyek itu menghasilkan apa, tapi proses itu yang terpenting. Bagaimana penguatan komunikasi, penguatan kerjasamanya, nalar kritisnya, berpikir mendalamnya, nalar kreatif. Ingat itu, bukan proyek. Jadi kalau madrasah Anda menyelenggarakan gelar karya, unjuk karya, jangan gelisah. Jangan gelisah. Justru yang kita khawatirkan ketika Anda mengejar proyek, maka kemudian Anda akan mengalami namanya proses yang instan dan hasilnya tidak akan bagus. Nah, ini contoh tadi yang saya gambarkan. Kalau tadi masalah najis, ini contoh masalah kerja pentingnya kontekstual, pembelajaran kontekstual. Jadi ada bangku pendidikan yang mempelajari ilmu pengetahuan dan ada realita yang perlu sentuhan keilmuan, perlu sentuhan pengetahuan. Nah, siswa harus punya kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya. Apakah lingkungan pertanian, apakah lingkungan nelayan, apakah lingkungan hutan, apakah lingkungan wilayah yang minim air, dan seterusnya. Nah, siapa yang dilibatkan? Entah guru sosiologi, fisika, kimia, biologi, agama, sampai kemudian guru antropologi, dan seterusnya. Ini tergantung dengan Anda. Nanti hal-hal yang lain saya kira bisa kita bahas lebih detail di pembahasan yang selanjutnya. Saya kira itu yang saya paparkan di kesempatan kali ini. Memang tidak sampai praktis, tetapi mudah-mudahan ini penting untuk memahamkan Anda bagaimana cara membuat
proyek P5 PPRA yang lebih berdaya guna, bermanfaat, mampu memperkuat karakter atau kompetensi pembelajaran abad 21, kan gitu ya, mampu menumbuhkan tradisi kritis, memperkuat kerjasama, gotong royong, tanggung jawab, disiplin, dan seterusnya. Itu yang akan kita kembangkan. Dan ini adalah sebenar-benarnya pendidikan. Ini adalah harus beginilah kira-kira hakikatnya proses pendidikan itu. Jadi Anda nggak akan bisa kalau pendidikan ngajar ala kadarnya tanpa berusaha, tanpa bernalar kreatif, tidak kritis. Eh, jadi harus Anda kritis dulu, baru kemudian nanti menularkan kepada peserta didik. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kurang lebihnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.